Oke deh. Oke, kita langsung mulai aja ya. Jadi teman-teman UKM lain mungkin boleh dibantu diterangkan oleh teman-teman yang lain. Tadi sampai yang poin ketiga. Nah, terus nih setelah nanti teman-teman sudah memaparkan, tapi tetap mungkin ada kepanitiaan yang verifnya tidak sesuai waktunya. Nah, ini kan perlu kita undur. Opsinya ada dua ya, undur atau membatalkan. Nah, pengunduran ini nggak serta-merta kita hitung hari verif plus 30 gitu. Jadi misal verifnya hari ini gitu ya, tanggal 2 Juli. Nggak langsung kita tetapkan. Waktu pelaksanaannya itu jadi tanggal 2 Agustus gitu. Jadi nanti kita tetap minta kepanitiaan yang bersangkutan. Kepanitiaan bersangkutan itu untuk merundingkan kembali dengan internal mereka dan tentu dengan penanggung jawab mereka kegiatan mereka kira-kira kapan bisa dilaksanakannya. Dan itu harus setelah tanggal 2 Agustus tadi. Jadi H+30 waktu verif itu waktu paling cepat mereka untuk melaksanakan kegiatan itu. Nah, jadi intinya kayak gitu. Nggak serta-merta waktu pelaksanaan kegiatan itu bukan ditetapkan oleh DPM. Tapi dikomunikasikan lagi ke teman-teman panitia yang bersangkutan, dan teman-teman ya tentu boleh minta pertimbangan dari penanggung jawab mereka, entah penanggung jawab mereka LPM ataupun LEM dan ketua unit mereka masing-masing. Nah, tapi yang perlu kita ingat bersama itu balik ke prinsip awal tadi ya, gitu. Bukan maksudnya kita mengundurkan terus menabrak jadwal kalendarisasi yang sudah ada, bukan kayak gitu. Kita tentu niatnya kalau bisa ya jangan sampai terjadi seperti itu gitu. Jangan sampai terjadi verifikasi yang kurang dari 30 hari yang akhirnya kegiatan itu nanti menabrak kegiatan lain. Itu kalau bisa dicegah dulu. Tapi kalau itu udah terjadi, tentu semua ini, kita seorang dokter ya, orang dokter itu mungkin sangat tahu kalau nanti di public health, teman-teman, di public health semua bentuk kesalahan itu punya konsekuensi. Bahkan bentuk kelalaian yang tidak disengaja pun itu seharusnya tetap memiliki konsekuensi. Dan mungkin dalam hal ini ya kita sama-sama belajar untuk konsekuensi itu. Jadi konsekuensi tetap harus diberikan kepada yang bersangkutan, tapi tentu waktu dan pelaksanaannya tetap kita usahakan yang terbaik biar kegiatan itu tetap lancar tanpa mengganggu kegiatan yang lain. Kalaupun harus bertabrakan dengan kegiatan yang lain, ya monggo didiskusikan dengan kegiatan yang bertabrakan tadi. Intinya ya konsekuensi tadi tetap harus dijalankan gitu. Ya memang akan menambah effort gitu ya. Namanya juga sebuah kesalahan atau kelalaian, tentu akan ada konsekuensi yang mengiringinya. Itu kira-kira dan lain-lain mungkin juga yang bertanya. Atau mau ditambahkan dulu mungkin dari DPM yang lain? Mau nambahin, Be? Enggak, udah lengkap kok. Mungkin dari teman-teman? Oke. Gitu udah jelas atau gimana, atau masih ragu? Ya, izin menanggapi lagi ya Mbak ya. Mohon maaf kalau berisik. Kalau dari saya ya, apa ya, ya mungkin nanti memang, apa ya, aras idealitanya memang kita sama-sama mengupayakan lah, baik dari saya secara selaku penanggung jawab maupun penanggung jawab dari tiap unitnya. Ya meskipun pasti, ya bukan pasti sih, nggak taunya ada satu dan lain hal
yang nggak menutup kemungkinan gitu. Makanya saya kan nanya probabilitas yang mungkin terjadi gitu. Tapi kalau sekiranya memang bisa saling dikomunikasikan, kemudian saling mengupayakan kan, biar sama-sama enak juga nanti untuk kegiatan kemahasiswaannya. Karena kalau kegiatan kemahasiswaannya juga berjalan dengan baik dan berjalan dengan sesuai yang diharapkan kan, yang terkena implikasinya kan juga oleh kelembagaan dan nama KMFKU itu sendiri. Secara nggak langsung DPM, LEM, serta unit-unitnya itu gitu. Mungkin itu sih Mbak, terima kasih. Oke, ya, sip. Thank you sebelumnya. Ya, emang benar ya gitu. Iya, ini untuk menjaga kita semua juga. Nah, mungkin yang perlu kita semua ini upayakan juga, ini teman-teman, yang saya sampaikan tadi. Aturan itu prinsipnya ada untuk mempermudah kita. Nah, dalam hal ini kan waktu batas verif itu kita tentukan sebenarnya agar teman-teman mudah dalam mengurus keuangan, mengurus mungkin yang butuh sponsor kan nggak bisa jalan ya kalau nggak ada verif. Yang butuh sponsor bisa segera mengajukan sponsor, yang butuh tanda tangan dekanat bisa segera mengajukan, dan lain-lainnya. Menghubungi pemateri. Nah, ini teman-teman juga mungkin perlu diketahui ya. Minta tolong diingatkan ke anggota-anggotanya, semua bentuk kegiatan itu sebenarnya sebelum diverifikasi, kan itu sifatnya belum sah ya. Gitu. Dalam artian gini, kegiatan itu kita verifikasi bukan semata-mata kita nyari kesibukan gitu. Kan kita di sini bukan kayak gitu ya. Gitu. Ya kalau cuma nyari sibuk ya ngapain gitu, gabut ya gabut tapi nggak gitu juga gitu kan. Nah, jadi verifikasi itu kita lakukan untuk memastikan kegiatan yang mau berjalan itu sesuai dengan tujuannya dan tepat sasaran. Nah, seharusnya sebelum kegiatan itu diverifikasi, karena kita sistemnya student government gitu ya, karena memang semua proses kelembagaan kemudian diatur dan diatur langsung oleh mahasiswa sendiri, dalam hal ini DPM dan lembaga-lembaga lainnya. Nah, mungkin kegiatan itu seharusnya boleh dieksplor atau boleh dijalankan rangkaiannya setelah dilakukan verifikasi. Contohnya beberapa kasus mungkin kegiatan yang melibatkan pemateri ataupun yang melibatkan tamu dan lain-lain, itu etisnya kita hubungi atau kita mintakan waktunya setelah kegiatan ini disahkan atau kegiatan ini diverifikasikan. Nah, tapi di pelaksanaannya ternyata di beberapa tahun ini ya, saya nggak bilang cuma di tahun ini aja, di beberapa tahun ini faktanya kita di kepanitiaan itu justru mempersiapkan dulu semua halnya, selesai semua persiapan, justru baru kemudian verifikasi gitu. Jadi verifikasi ini jadi waktu untuk pemberitahuan jadinya gitu. Jadi kayak memberitahu, oh iya saya Mbak, saya sudah menghubungi ini, sudah melakukan ini dan ini. Nah, seharusnya tidak kayak gitu. Seharusnya dalam verifikasi itu kita mengajukan suatu kegiatan. Jika kegiatan itu sudah di ACC gitu, baru dieksekusi seharusnya. Dan kadang ini membuat kesulitan juga gitu. Kan kalau udah menghubungi orang penting kan, ya mau mundur juga salah, nggak mundur juga kok nggak adil ke proker-proker yang lain gitu. Jadi kadang ini juga menjadi dilema gitu ya. Mungkin ya begitu kira-kira. Itu yang pertama. Dan yang kedua perlu saya sampaikan. Kadang beberapa ini mungkin yang saya sampaikan ini dari tadi teknis semua ya. Jadi semuanya based on evidence atau semuanya ini berdasarkan pengalaman empiris lah selama setidaknya periode ini dan tahun kemarin. Gitu. Oke, siapin. Jadi gini, beberapa kepanitiaan atau teman-teman anggota kita kadang itu merasa
merasa sungkan untuk melanggar prototipe ini dalam ini ya. Misalnya kan aturan booking verif kita itu hari Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu. Terus padahal batas waktu verif mereka itu seharusnya minggu itu harusnya mereka verif. Tapi ya udahlah karena aduh takut menghubungi Mas Novi itu, takut nanti di apa malah diceramain apa. Ya udahlah nunggu minggu depan justru ketika verif ya udah lewat waktunya gitu. Dan akhirnya kegiatannya harus diundur dan lain-lain. Dan nantinya juga meribetkan ketuanya juga gitu dan lain-lain. Nah, mungkin dalam hal ini teman-teman boleh sebenarnya menyampaikan ke anggota teman-teman. Karena aturan terkait booking itu penting, itu sangat penting teman-teman. Karena terkait sistem dan keteraturan ya gitu. Tapi itu tidak lebih penting atau itu tidak lebih tinggi urgensinya dibandingkan dengan kesiapan teman-teman dalam verifikasi. Jadi ya it's okay kalau teman-teman udah sebenarnya ini nggak boleh gitu. Sebenarnya harus melewati tahap booking verif dulu dan lain-lain baru misalnya verif. Tapi kalau ya itu dalam hal yang mendesak dan alasan teman-teman syar'i ya sudah silakan hubungi Nofri ataupun sekretaris LEM ataupun sekretaris UKM-nya untuk tetap mengadakan janji verifikasi. Setidaknya ada itikat baik dari teman-teman gitu. Setidaknya anggota teman-teman itu tahu oh iya saya punya tanggung jawab untuk melakukan verifikasi gitu. Jadi walaupun ada step yang terlewat, jangan sampai proses selanjutnya kemudian dilewati juga gitu. Dan itu kesalahannya ya jauh lebih besar daripada sekedar lupa booking verif gitu. Nah, ini juga beberapa case sederhana, tapi ini lumayan sering membuat kesalahan dalam schedule seperti ini. Nah, ada juga mungkin itu dulu yang terkait verifikasi ya, kalau yang tadi. Nah, sekarang mungkin untuk LPJ ya, teman-teman. Nah, untuk LPJ, karena kalau verif kan, ya sudah kalau waktu pun mentok-mentok paling yang dipermasalahkan kan waktu pelaksanaannya. Tapi kalau LPJ, kalau yang teman-teman lihat tadi, itu kita itu sanksinya lebih tegas dan lebih tegas lah gitu. Nah, dan nanti insya Allah kita juga akan mengingatkan ke teman-teman gitu ya. Kan tadi ada teguran pertama gitu. Nah, teguran pertama insya Allah akan kita minta bantuan sama ADSJ juga untuk mengingatkan kepanitiaan yang bersangkutan. Jadi insya Allah nggak ada teguran keras sebelum kita mengingatkan teman-teman secara baik-baik dulu lah gitu. Gitu kira-kira. Kalau ada yang mau nanyakan lagi atau ada yang mau bernego dulu sebelum ini diterapkan. Mungkin mau tanya dulu nggak? Ya, gimana Ad? Nah, ini kan dalam penetapan RPDMF itu kan ada rangkaiannya, Pak. Kira-kira ini rencananya mau ditetapkan dan diberlakukannya mulai kapan ya, Pak? Kalau TAP itu hari ini. Kalau RPDPMF itu kan masih dalam tahap, bahkan kita belum, insya Allah minggu ini, ya setelah ini sebenarnya saya mau nanya forum ini, insya Allah minggu ini kita mau mengadakan forum RDP untuk prolek nomor 1 dulu. Jadi prolek nomor 1 itu tentang prolek struktural, kalau teman-teman baca di prolek kita, nah, itu dulu. Nah, setelah itu nanti ditetapkan, kita ya rumuskan, saya di Komisi 1 dan juga teman-teman di Balek, nanti insya Allah baru bisa lebih enak lah untuk menetapkan timeline perumusan aturan-aturan lainnya. Gitu. Jadi kalau untuk waktu penetapan TAP DPM-nya hari ini insya Allah tapi kalau untuk PDPMF-nya, nah itu yang belum bisa kita pastikan karena masih dalam tahap penyusunan.
Berarti kalau TAP itu mulai berlakunya hari ini juga gitu Mbak berarti? Apa gimana? Iya. Ya, mungkin itu dulu Mbak. Terima kasih. Oke. Jadi sebenarnya awalnya itu justru TAP ini tuh udah pengen kita sahkan itu sekitar seminggu yang lalu teman-teman. Seminggu yang lalu sebenarnya. Tapi karena karena kemarin kita habis ngumpul sama dokter NAJ dan mungkin banyak keterkumpulan di antara kita, jadi kayaknya belum pas gitu waktunya ya untuk kemudian dihadapkan dengan hal yang memukul lagi gitu. Ya udah ya, terus terang aja gitu ya. Mungkin peraturan ini atau ketetapan ini ya sama seperti aturan-aturan yang ada dimanapun. Mungkin tidak akan menyenangkan atau tidak mudah mungkin untuk diterima oleh semua pihak. Nah, tapi ya udah akhirnya kita undur ke hari ini, tunggu keadaan lebih stabil. Nah, akhirnya hari ini kita terapkan. Dan mungkin kalau teman-teman masih bingung kenapa tiba-tiba gitu ya, yang saya jelaskan di awal tadi ya teman-teman. Jadi pada dasarnya ketetapan itu sebenarnya ya memang prerogatif dari yang menetapkan. Dan dalam hal ini DPM gitu. Nah, mungkin berbeda ceritanya kalau nanti DPM mau menerbitkan peraturan. Nah, kalau peraturan baru kita memang benar-benar diwajibkan untuk melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Sampai sini masih ada yang jelas? Dimas, gimana Dim? Aman? Mau tanya Mbak? Ya, boleh. Mungkin mau tanya, takutnya saya salah tangkap atau gimana ya terkait dari LPG. Tadi kan untuk dari TAP-nya itu, kalau untuk LPG ketika dia melebihi batas TAP-nya itu akan ada 2 teguran ya. Nah, apabila ketika misal teguran pertama itu dari panitia sudah ya mungkin ketika misal ada beberapa hal yang menyebabkan suatu kegiatan itu LPG-nya agak mundur, terus tadi akhirnya diberikan teguran yang pertama, terus dari panitianya itu sudah menanggapi teguran tersebut, apakah sanksi yang tadi disebutkan selanjutnya itu masih berlaku atau hanya berupa teguran saja Mbak? Nah, terus apakah di kegiatan selanjutnya itu gimana ya? Maksudnya apakah kegiatan itu tuh nanti sanksinya berlanjut di kegiatan selanjutnya? Maksudnya di kegiatan selanjutnya langsung teguran kedua atau gimana gitu? Itu aja sih Mbak. Oke. Ini untuk LPG ya. Mungkin saya jelaskan nanti mohon ditambahkan kalau salah sama DPM yang lain. Jadi kalau kita buka lagi aja ya. Jadi gini teman-teman. Nah, untuk pertama, kan teguran 1 apabila yang pasal 3 ayat 4 tadi ya, di typo, pasal 3 ayat 4 tidak terpenuhi. Berarti dalam 30 hari setelah kegiatan itu tidak melaksanakan LPG. Nah, itu ditegur kepanitiaannya. Terus, nah, dalam teguran ini tentu nanti teguran itu kan prosesnya ini ya, menegur dan seharusnya pihak yang ditegur itu yang melakukan komunikasi gitu. Jadi mungkin yang menegur dari kita mungkin saja diwakili oleh DSJ gitu, selaku yang mengatur tentang administrasi.
seeloknya seharusnya teman-teman yang sudah ditegur tadi kemudian mengkoordinasikan hal inilah ke teman-teman di LEM dan di DPM dan ketua UKM-nya masing-masing. Karena LPJ tetap ketiga pihak ini kan gitu. Menjelaskan ya alasannya kenapa belum LPJ. Terus ya kalau bisa tentu nanti akan ada kesepakatan gitu. Akan ada kesepakatan ya sudah. Kalau gitu dalam jangka waktu berapa hari kira-kira teman-teman yang bersangkutan itu bisa mengumpulkan LPJ gitu. Nah, setelah kesepakatan itu nanti dilaksanakan dan tetap tidak diindahkan, dalam artian teman-teman tetap tidak melaksanakan LPJ, lalu tentu akan ada teguran kedua gitu. Nah, dan seterusnya. Jadi teguran dan step-step ini tentu berlaku setelah adanya ini ya, ada apa ya, istilahnya ada kesepakatan. Karena teguran dalam hal ini tentu bukan kayak proker A, kamu belum LPJ gitu. Tentu nggak kayak gitu kan gitu. Tentu nanti kita menegur dan kemudian harusnya ada komunikasi timbal balik gitu. Harusnya ada upaya penjelaskan dan lalu negosiasi untuk kapan lah waktu tenggang baiknya mereka mengumpulkan LPJ dan lain-lain. Karena dalam hal ini juga sebenarnya pun waktu LPJ-nya sudah diperpanjang kan sampai 30 hari. Mungkin mereka sebenarnya tinggal butuh waktu 2-3 hari lagi Mbak, Mas. Gitu. Ya sudah gitu, dalam waktu 2-3 hari ini kita berikan waktu, kalau tidak dipenuhi juga, lanjut ke sanksi tahap berikutnya. Gitu kira-kira, Dim? Oh ya Mbak. Berarti ketika untuk teguran pertama tadi sudah ada kesepakatan dan sudah misal dari panitianya itu melaksanakan dari kesepakatan tadi, berarti untuk sanksi selanjutnya itu tidak dilanjutkan gitu ya Mbak? Ya. Oh, ya. Jadi sanksi jadi kan di poin 2 itu kan kayak pemanggilan terhadap ketua panitia, terus yang penanggung jawab itu jika poin sebelumnya, jika poin 1 itu diabaikan. Gitu juga di poin 3 gitu ya. Nah, poin 3 ini kan DPM itu menolak LPJ itu, benar-benar menolak kalau yang poin 2 ini diabaikan. Tapi kalau di teguran 1 aja udah terpenuhi ya sudah, yang lainnya nggak perlu dilanjutkan. Itu kira-kira. Terima kasih Mbak. Sip. Mungkin teman-teman yang lain masih ada yang diragukan atau apapun yang mau disampaikan, dikomunikasikan. Dari Catur mungkin? Catur izin sholat maghrib tadi, Mel. Oh, oke. Dari Cahyo? Nggak ada sih, Mbak. Oke, udah pas ya, insya Allah. Ya, pas. Oke. Dari Jody? Cukup Mbak sejauh ini. Cuman mungkin ini filenya nanti bisa dikasih nggak Mbak? Ya. Buat edukasi ke teman-teman juga. Boleh. Ya, kasih Mbak. Boleh banget, siap. Jadi nanti sekalian aja. Maksudnya yang memang sudah ditandatangani. Yang memang sudah disahkan pun nanti akan diupload juga kan di media sosial kita. Kayak gitu aja. Jadi nanti ini insya Allah diperbaiki dulu karena masih ada yang typo ternyata. Terus juga disahkan. Terus nanti kita bagikan juga ke teman-teman di kelembagaan dan ketua angkatan ya sebenarnya. Dan juga bakal kita upload ke ini teman-teman. Jadi di Instagram kita itu ada link untuk semua produk hukum yang udah kita keluarkan. Jadi kayak surat edaran kemarin, surat keputusan DPM itu sebenarnya ada di draft-nya DPM, itu linknya ada di Instagram.
karena ini juga ya, karena mungkin terhambat di medianya. Kalau kan seharusnya ini dimasukkan ke ini ya, ke kanal website yang ada di DPM Universitas ya. Tapi mungkin untuk lebih efisien kita masukkan ke kanal kita sendiri juga. Untuk peraturan tentang pembuatan PDPMF juga sudah ada di sana yang saya jelaskan kemarin. Terus Wali Aziz sama Evina, LPM gimana, Vin? Aman, insya Allah aman. Oke, aman ya. Aman ya, Vin ya? Udah sesuai kan kemarin? Baca dulu ya, Be, lupa. Baca lagi dong kalau itu. Ya, teman-teman. Nah, alhamdulillah kalau untuk tentang peraturan ini atau agenda kedua ini teman-teman udah selesai dan udah paham gitu ya. Balik lagi, semoga apa yang teman-teman terima itu sama dengan yang pengen kita sampaikan ya gitu. Jadi insya Allah banget semangat kita dalam mengatur ini itu bukan semangat untuk mempersulit ya. Sama sekali insya Allah nggak ada sama sekali gitu ya yang akan mempersulit teman-teman dalam berkegiatan. Justru kita sangat ingin ya semua dari kita, semua dari mahasiswa itu semaksimal mungkin melaksanakan kegiatannya. Dan salah satu langkahnya adalah dengan memperbaiki sistem persiapannya, termasuk verifikasi dan termasuk teman-teman mahasiswa ini belajar mempertanggungjawabkan kegiatannya dalam proses LPJ. Jadi semoga ini juga membantu teman-teman dalam pertanggungjawaban terhadap anggota-anggotanya juga. Dan untuk poin pertama tadi, semoga setelah ini masing-masing dari unit kegiatan mahasiswa dan juga lembaga pers dan juga LEM gitu, semoga makin aktif, makin giat gitu ya, dengan kegiatan apapun yang bisa membantu kita, membantu Indonesia dalam melawan pandemi ini menjadi lebih baik gitu ya. Dari Babe ada tambahan lagi, Be? Ya, kalau dari aku sedikit ya. Ya sebelumnya teman-teman udah udah terang ya, udah nggak ada masalah ya. Fuad mungkin udah. Oh hilang. Oh, Bapak. Oh, masih udah clear ya? Ya, semoga clear. Kita inilah bismillah lah. Oke, dari aku mungkin ya itu ya. Kembali lagi bahwa memang apa yang kita buat itu untuk kebaikan KM. Kalaupun ada cultural shock di sini, yaitu hal yang biasa ya. Tapi kan kita semua tentu ingin membiasakan yang benar, kan kayak gitu. Bukan membenarkan yang biasa. Ya. Jadi mungkin harapannya ini disikapi dengan tanggung jawab bersama, nggak usah dibuat berat ya. Kalaupun memang ada hal-hal yang memang keadaan kahar atau keadaan yang memang memaksa sekali, ya kita nggak akan kita bukan kita bukan Hitler lah, ya. Pasti kita juga ada kompromi, tetapi memang untuk keadaan yang benar-benar memaksa. Ya, mungkin itu dari saya. Semangat teman-teman. Ya, mungkin COVID memang menghantam kita terlalu keras, tapi ya insya Allah kita kuat kok. Gitu ya. Itu dari saya. Monggo Mbak Amel, teruskan. Oke, teman-teman. Alhamdulillah kalau gitu forum kita kali ini sudah selesai. Dan mungkin saya terakhir ya, yang saya udah sampaikan tadi. Nah, jadi insya Allah selanjutnya saya di Komisi 1 dan teman-teman Balek ini mau mengadakan rapat dengar pendapat terkait program legislasi nomor 1. Nah, ini terkait ini teman-teman, pedoman struktural kita di KMFK UI. Jeng, biasa aja ya. Nah, jadi, karena hal itu mungkin
saya mau mengopsikan lah gitu ke teman-teman. Jadi biar aturan-aturan kita yang lain juga nggak terhambat gitu ya. Karena kalau strukturannya belum jelas, mungkin untuk aturan lain juga sebenarnya susah gitu ya untuk diatur. Nah, mungkin saya mengopsikan kalau nggak besok, Sabtu. Jadi Jumat atau Sabtu atau hari Ahad. Nanti besok, mungkin besok kelihatannya nggak bisa deh, ada agenda gitu. Oh iya. Berarti Sabtu atau Ahad. Betul. Ya, Sabtu atau hari Ahad gitu ya. Mungkin, nanti insya Allah minta tolong aja, nanti mungkin kita diskusikan di grup ketua organisasi mahasiswa aja, dan nggak panjang banget karena ini udah mau maghrib. Jadi nanti minta tolong pendapatnya dan kesediaan teman-teman semua untuk terlibat dalam pembuatan itu ya teman-teman. Karena sekali lagi PDPMF itu berbeda dengan TAP yang saat ini kita keluarkan. Kalau TAP ya sudah, itu memang kebijakan DPM untuk mengeluarkannya gitu ya. Tapi kalau PDPMF itu kita usahakan banget untuk melibatkan teman-teman semua gitu. Ya, mendengar aspirasi teman-teman lah ya. Ya, mungkin demikian. Saya akhiri dengan Fuad gimana Ad? Ini Mbak mau menginfokan aja. Mungkin kan tadi kan juga diperkonsenkan kan untuk agenda rapat dengan pendapat di hari Sabtu atau Minggu gitu ya. Nah rasa-rasanya dalam waktu dekat lah ya. Kebetulan juga di hari itu kami dari eksekutif itu, bukan kami, saya dengan beserta beberapa delegasi itu ada kegiatan Rakorwil ISMKI gitu Mbak. Oke, sip. Yaudah kalau gitu nanti ya, kalau itu kegiatannya atau nanti kita diskusikan di grup aja ya Ad. Kalaupun nanti bisa diwakilkan ke yang lain mungkin diwakilkan, atau kalau enggak ya kita ya nggak apa-apa diopsikan di hari Senin atau hari lainnya. Yang penting intinya kita maunya ya secepatnya gitu. Dan kalau bisa tetap melibatkan teman-teman gitu. Ya, mungkin ya nanti teman-teman juga lah ya. Yang Rakorwil kelihatannya lem aja kan. Nah nanti mungkin ya kesepakatannya gimana lah, monggo. Ya kelihatannya Mbak Amel udah lapar. Disuapin. Maaf. Buka puasa kayaknya Mbak. Bukan. Gitu kira-kira Ad. Jadi kalaupun diusahakan banget Sabtu atau Minggu, tapi kalau lemnya sangat berhalangan atau apa, dan teman-teman yang lain nggak berkeberatan, kita undur ke hari Senin ataupun hari lainnya, ya Senin lah, kalau bisa Senin lah, jangan kelamaan. Ya nggak apa-apa. Kalau teman-teman yang lain sama-sama sepakat. Gitu kira-kira Ad. Siap Mbak. Oke Mbak. Oke, siap, mantap. Oke ya, saya tutup lagi dengan membaca hamdalah dan astagfirullahaladzim dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak kurangnya dari saya yang murni kesalahan saya sendiri, dan semoga apa yang benar tetap menjadi keberkahan untuk kita semua, dan semoga yang salah segera bisa saya dan teman-teman ketahui kesalahannya, biar bisa segera kita rubah bareng-bareng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ya.